Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai finansial teknologi pada era digital ekonomi. Maksud dari penjelasan ini yaitu untuk tugas stadium generator. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aji Prasetya Nugraha, kelas SK 3702. Kita lanjut masuk dalam topik makalah. Yang pertama, latar belakang. Di sini latar belakang kita membahas yang pertama perkembangan finansial teknologi pada era digital ekonomi. Perkembangannya saat ini tuh sangat jauh sekali, sangat maju karena sekarang sudah menggunakan teknologi komputer yang dapat diakses dimanapun kita berada. Yang kedua, metode transaksi pada era digital ekonomi. Metode transaksi yang dimaksud yaitu metode jual beli antara penjual dan pembeli. Metode pada zaman dahulu itu menggunakan metode secara tatap muka atau barter. Sekarang metodenya menggunakan digital, yaitu melalui media internet. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana perkembangan finansial teknologi pada era digital ekonomi. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perbankan. Dan yang ketiga, apa saja jenis-jenis teknologi transaksi dalam bidang perbankan. Ini rumusan masalah yang ada di dalam makalah yang saya buat. Tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui seberapa penting peranan teknologi informasi dalam bidang perbankan. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis teknologi apa saja dalam bidang perbankan. Dan yang ketiga, mengetahui perkembangan finansial teknologi pada era digital ekonomi. Kita masuk dalam pembahasan teknologi perbankan. Ada dua macam teknologi transaksi perbankan yang telah diterapkan, yang berupa kartu. Yang pertama, kartu ATM atau debit card. Fungsi dari kartu ATM atau debit card sendiri untuk melakukan sebuah transaksi menggunakan media elektronik tanpa harus melihat atau tanpa harus membayar langsung kepada penjual. Dan itu keuntungan bagi kitanya sebagai pembeli itu untuk waktunya itu lebih efisien dan lebih menghemat waktu. Yang kedua, kartu kredit. Bedanya kartu kredit dengan debit card, sebenarnya kartu kredit dengan debit card hampir sama ya. Cuman perbedaannya adalah kartu kredit itu menggunakan sistem bunga yang dibayar pada akhir bulan, sedangkan debit card tidak. Dan bunga yang ada pada debit card biasanya lebih tinggi dibandingkan yang berada pada kartu kredit. Jenis-jenis teknologi e-banking. E-banking yaitu electronic banking. Yang pertama ada automated teller machine atau ATM. ATM sendiri bisa dapat digunakan menggunakan sebuah alat atau yang disebut dengan mesin ATM. Nah, mesin ATM itu sendiri itu berfungsi untuk mengeluarkan yang pertama sebagai setoran tunai, yang kedua sebagai transaksi transfer antar bank ataupun dengan bank sendiri, yang ketiga untuk pembayaran, bisa pembayaran pulsa maupun pembayaran listrik. Yang kedua debit card. Debit card yaitu fungsinya sebagai metode transaksi untuk pembelanjaan maupun pembelian barang yang bisa digunakan melalui sebuah alat yang dinamakan POS, yaitu dengan metode gesek. Yang ketiga, internet banking. Nah, internet banking sendiri itu adalah menggunakan metode internet yang dapat diakses menggunakan teknologi komputer maupun mobile atau handphone yang terkoneksi melalui internet, sehingga dapat diakses dimanapun kita berada. Yang keempat, mobile banking. Bedanya mobile banking dengan internet banking adalah mobile banking itu adalah wadahnya yaitu handphone ya, maksudnya mobile. Dengan mobile banking kita dapat mengakses atau bertransaksi di dunia maya menggunakan handphone, jadi lebih praktis dan lebih efisien. Fungsi teknologi informasi pada era digital ekonomi. Nah, di sini ada fungsinya ada transaction, ada geographical. Maksud dari geographical itu adalah wilayah ya. Jadi kita tidak terpaku
dengan wilayah. Maksudnya adalah misalnya kita akan transaksi dengan wilayah pedalaman, itu bisa dilakukan tanpa ada masalah sama sekali. Terus ada analytical, ada automation itu adalah informasi yang diambil secara otomatis. Terus ada sequential, ada knowledge, dan ada instrument mediation. Nah, di sini ada semua adalah fungsi teknologi informasi yang berfungsi untuk sebagai peningkatan ketepatan, efisiensi, produktivitas, validation, dan pelayanan pada proses transaksi di dunia perbankan. Nah, di sini ada jenis-jenis informasi yang berada pada dunia bisnis yang sangat luas. Yang pertama itu general business, yaitu bisnis yang sangat luas ya. Yang ada juga finance industry, yaitu keuangan finance pada dunia industri. Ada local business, ada information for itu maksudnya buat semuanya yang melakukan transaksi. Nah, itu semua itu bisa diakses melalui sebuah operasi sistem yang berjalan pada sebuah komputer atau teknologi masa kini. Nah, itu yang dapat mengaksesnya adalah customer atau nasabah. Di sini ada masalah termasuk yaitu masalah pada sistem finansial teknologi. Nah, ini biasanya kita sering menjumpai masalah-masalah yang dapat terjadi, yaitu pertama risiko pada data. Maksud risiko pada data yaitu data yang tersimpan di bank atau di central bank, tempat di mana kita menyimpan uang kita. Biasanya data tersebut dapat hilang sewaktu-waktu atau dapat dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga akan mempengaruhi atau membuat nasabah rugi. Yang kedua ada risiko pada teknologi dan sistem aplikasi. Risiko pada teknologi dan sistem aplikasi yaitu contohnya ada pada kita mengaksesnya melalui sebuah handphone atau mobile ya. Apabila handphone tersebut mengalami masalah atau hang, transaksi yang kita sedang lakukan bisa terhambat atau bisa sampai membuat kita rugi ya. Yang ketiga ada risiko pada nasabah. Nah, maksud risiko pada nasabah ini yaitu ketika kita sedang mengambil dana atau mengambil uang pada ATM. Nah, kita harus berhati-hati saat mengambil uang karena sekarang banyak sekali modus-modus yang sudah banyak dialami oleh para masyarakat ya. Soalnya saat kita memasukkan ATM ke dalam mesin ATM, di situ ada alat pelacak untuk mengetahui PIN dari ATM kita, sehingga PIN tersebut dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tahu-tahu saldo kita berkurang. Kesimpulan dari dari makalah yang saya bahas, yang pertama evolusi transaksi yang ada pada dunia perbankan. Evolusinya dari zaman dulu sampai sekarang yaitu metode transaksinya semakin cepat, semakin efisien dan semakin mudah. Yang kedua, mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai macam transaksi menggunakan media elektronik kapanpun. Maksudnya kapanpun itu kita dapat melakukan transaksi baik dari siang, pagi maupun malam tanpa ada terkendala oleh waktu. Yang ketiga, dengan adanya finansial teknologi di era digital ekonomi, proses transaksi menjadi lebih aman dan lebih cepat. Maksudnya lebih aman dan lebih cepat yaitu kita tidak harus memegang uang tunai secara terus-menerus atau secara nyata, karena itu dapat membuat kita lebih tidak aman karena bisa diketahui orang lain. Jadi saran untuk finansial teknologi di era digital ekonomi ini, yang pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai metode transaksi menggunakan media elektronik. Nah, di sini maksudnya melakukan sosialisasi yaitu kan banyak ya bagi masyarakat yang tidak paham menggunakan layanan aplikasi yang terbaru saat ini. Contohnya ada e-banking, mobile banking.
maupun SMS banking, karena itu layanan yang sudah dibuat oleh pihak bank untuk mempermudah nasabah. Yang kedua, penambahan fitur-fitur yang dapat mempermudah pengguna dalam menggunakannya. Nah, contoh fitur-fitur yang ada itu yang sudah ada yang menurut saya sangat bagus, itu fitur yang ada pada mobile banking ya. Yang ketiga, memperketat sistem keamanan dalam melakukan transaksi. Nah, di sini memperketat sistem keamanan dalam melakukan transaksi maksudnya adalah kita bagi pihak bank harus mengupdate sistem keamanannya secara berkala agar tidak mudah dibobol atau diterobos oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat kita sebagai nasabah menjadi rugi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.